Halo guys, gua Azmi dan sekarang gua akan menceritakan seluruh alur cerita film Time Theft 2017. Film ini menceritakan seorang profesor arkeologi bernama Hopper yang sedang mengekspedisi gua terpencil untuk mencari tahu kebenaran mata air awet muda atau menyembuhkan segala macam penyakit. Anjay. Namun beberapa hari kemudian Hopper tak kunjung kembali dari gua tersebut. Hilih, tanpa banyak bicit lagi langsung kita gaskan cuy. Film diawali dengan seorang profesor bernama Hopper bersama anjing peliharaannya bernama Boss. Lah kok ngegas cu? Baru mulai? Itu emang anjing cu namanya, astaga. Dirinya tengah mencari gua terpencil yang diyakini terdapat mata air awet muda. Setelah itu Hopper melihat sebuah gua di atas bukit. Lalu ia pun mendatangi gua tersebut. Hopper terkejut melihat seseorang membawa senjata sedang berdiri di gua tersebut. Lalu ia pulang untuk menyiapkan bekal dan alat-alat. Dan ia akan kembali besok pagi. Setelah sampai di rumah, Hopper bertemu dengan dua orang murid sekaligus asistennya bernama Taylor dan Jackie. Taylor ingin sekali ikut dengan Hopper mengekspedisi gua tersebut dengan tujuan untuk membantunya. Namun Hopper menolak dan akan melakukan ekspedisinya seorang diri. Pada keesokan harinya, Hopper kembali ke gua tersebut. Dan ia melihat orang yang kemarin masih berdiri di tempat yang sama. Hopper pun mendekatinya dan masuk ke gua tersebut. Sebelum masuk, ia merasakan ada dinding yang membatasi area dalam gua dan area luar gua. Namun Hopper tak menghiraukannya dan tetap masuk ke gua tersebut. 2 hari kemudian Hopper tak kunjung pulang. Akhirnya Taylor dan Jackie pun memutuskan untuk mencarinya. Namun ia bingung kendaraan apa yang akan ia pakai untuk ke gua tersebut. Jackie pun memberi usul untuk menggunakan mobil off-road milik gebetan ayah Taylor yang bernama Kara. Dan mereka pun OTW dengan mengajak adik Kara yang bernama Vivas dan juga satu orang bocil yang bernama Furby. Namun mereka pergi dengan mengatakan kepada orang tua masing-masing kalau mereka akan liburan ke Hamilton. Dan jelas Hamilton jauh berlawanan arah dengan tempat yang mereka tuju sekarang. Singkat cerita, mereka sampai di tempat. Setelah diselidiki, Taylor dan Jackie menemukan sebuah foto keluarga Hopper. Yang artinya Hopper bukan hanya mencari air mata air, astaga mata air cu. Sorry. Yang artinya Hopper bukan hanya mencari mata air awet muda itu saja, melainkan dengan tujuan mencari orang tuanya yang hilang ketika sedang mencari mata air itu untuk adik Hopper yang sedang sakit. Ketika Furby terjatuh, mereka menemukan tali yang menuju ke arah gua. Lalu mereka pun mengikuti arah tali tersebut sampai ke dalam gua. Namun, ketika mereka sampai di lubang gua, tali tersebut telah terputus di sana. Dengan jiwa penasaran Jackie dan Taylor, akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua dengan tali dan bantuan dari Furby. Nantinya Furby akan berjaga di permukaan gua untuk menjaga tali yang dimasukkan ke dalam gua tersebut agar tetap aman. Dan Furby pun juga dibekali dengan sebuah radio untuk berkomunikasi. Ketika mulai masuk ke sana, mereka pun mulai merasakan perbedaan udara yang dirasakan Hopper sebelumnya. Sedangkan Hopper yang baru saja masuk ke dalam gua tersebut dan memperhatikan arah si cowboy berjalan. Ketika ia mendengar teriakan dari dalam goa, Hopper pun panik dan berlari meninggalkan goa. Namun setelah dirinya keluar, keadaan lingkungan sudah banyak berubah. Mobil miliknya sudah ditumbuhi dengan banyak sekali ranting pohon, dan papan nama miliknya pun juga telah berkarat. Lalu di sana Hopper menemukan jeep milik Kara dan tas milik Jackie. Akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam gua untuk mencari asistennya tersebut. Sementara di posisi Taylor dan Jackie, mereka mendengar teriakan dari dalam gua. Kara pun merasa panik dan ingin segera keluar dari sana. Sementara Taylor ingin segera melanjutkan ekspedisinya untuk mencari Hopper. Dan di sini Jackie membantu Kara agar cepat keluar dari gua tersebut dengan cara memanjat ke atas gua terlebih dahulu dan secara bersamaan menariknya bersama Furby. Namun ketika Jackie memanjat, tali tersebut terputus dan Jackie terjatuh. Taylor dan Jackie beranggapan bahwa Furby telah mengerjainya dengan cara memutus talinya. Namun ketika Taylor memanggilnya lewat radio, Furby tidak menjawab sama sekali. Setelah fitur daring diaktifkan, terdengar suara radio Furby ada di dalam gua.
Lalu Furby berbicara lewat radio. Terdengar suaranya seperti membutuhkan pertolongan. Namun, suara tersebut terdengar lebih tua dari suara Furby yang masih bocil. Karena penasaran, mereka pun menelusuri ke dalam gua untuk memastikan apa yang terjadi. Sementara Jackie menunggu di luar karena kakinya sedang cedera. Setelah ditelusuri, mereka menemukan cahaya tidak karuan dari luar gua. Lalu, Kara pun memanjat dan menemukan sebuah tali yang berasal dari luar gua. Ketika dirinya melihat ke bawah, Kara merasa terkejut karena dirinya sangat apa sih? Makanya ngomong pelan-pelan. Astaga, nggak bisa sabar apa ngomongnya. Kara merasa terkejut dan dirinya sangat sedih karena ia melihat mayatnya Furby. Mereka semua tidak menyangka karena Furby akan turun ke dalam gua. Karena sebelumnya dia merasa takut untuk masuk ke dalam gua tersebut. Lalu mereka pun melihat kejadian yang dialami Furby dari rekaman miliknya. Di dalam rekaman tersebut mereka mendapatkan sebuah keanehan, yaitu ketika melihat kondisi hari yang sudah mulai gelap. Mereka pun tidak mempercayainya karena mereka berada di dalam gua tersebut hanya beberapa menit saja. Dan mengapa keadaan di luar gua sudah mulai berganti hari secepat itu? Di dalam rekamannya, Furby merasa bingung apa yang harus ia lakukan di tempat tersebut. Persediaan sudah mulai habis, dan untuk pulang pun kunci mobil dibawa Kara. Dan tak akan ada yang mencarinya karena mereka beralasan pergi ke Hamilton. Di hari ketiga, Furby mengira bahwa teman-temannya telah meninggal karena tak kunjung kembali. Akhirnya, Furby memutuskan untuk masuk ke dalam gua dengan tujuan mencari mereka dan mendapatkan kunci mobil agar bisa pulang. Emang tuh bocil bisa bawa mobil? Ya mikir positif aja cuy, mungkin sering main GTA gitu kan. Ia pun masuk dengan tali milik Hopper, namun setelah masuk, Furby mendapat keanehan yaitu awan yang bergerak dengan cepat disertai cahaya yang tidak karuan. Talinya pun terputus dan Furby terjatuh. Dikira itu adalah penyebab Furby tewas, Tyler pun menyuruh Vivus mematikan kamera karena tak kuat melihatnya. Singkat cerita, Kara mewakili mereka semua untuk mencari sebuah pertolongan. Dan setelah sampai di luar gua, Kara terkejut dengan keadaan bumi yang telah musnah. Tak ada pohon, rumput, atau apapun selain batu dan badai pasir. Lalu ketika melihat ke atas langit, terlihat benda aneh yang melayang di atas langit. Setelah itu, Kara kembali ke dalam gua dan menceritakannya kepada teman-temannya. Awalnya, mereka tidak mempercayainya karena Kara pergi ke atas selama 2 detik saja. Namun, Kara memberikan sebuah rekaman bahwa Kara berada di atas gua selama 30 menit lamanya. Kemudian, mereka menyadari bahwa ada perbedaan waktu yang terjadi di dalam dan luar gua. Mereka pun mulai menyadari bahwa talinya terputus karena periode waktu yang sangat lama. Setelah itu, mereka mendapat keanehan kalau radio milik Furby rusak. Padahal saat ia terjatuh, radio itu tidak rusak sama sekali. Akhirnya, mereka pun mulai membuka kembali rekaman Furby pada saat ia terjatuh. Mereka terkejut karena Furby ternyata masih hidup ketika dirinya terjatuh. Dan penyebab Furby tewas adalah manusia purba yang sudah lama berada di dalam gua tersebut. Dan mereka pun memutuskan untuk keluar dari sana menggunakan tali yang masih tersisa. Karena hanya Kara dan Jackie yang ahli memanjat, tetapi Jackie cedera. Akhirnya Kara lah yang naik ke atas untuk mengikat talinya di sebuah batu. Sebenarnya mereka tahu bahwa tali tersebut akan putus dan usaha mereka tidak akan berhasil. Tetapi mereka memilih mencoba terlebih dahulu daripada tidak berusaha sama sekali. Di sisi lain, Vivus kembali menemukan keanehan pada rekaman milik Furby. Jika diperhatikan dengan teliti, jalur matahari berubah setiap kedipan cahaya tersebut. Sedangkan lintas cahaya yang lebih lambat dari sebelumnya itu adalah pergantian musim. Dan itu artinya mereka telah berada di dalam gua tersebut selama berabad-abad lamanya. Maka tak heran sebelumnya saat Kara keluar dari gua, ia melihat seluruh bumi telah musnah. Lalu tak lama kemudian turun sebuah benda dari luar yang membentuk sebuah tangga. Ketika Kara hendak memanjat, turun seseorang berbadan tinggi menggunakan pakaian dari masa depan. Lalu muncul manusia purba dan menyerang manusia masa depan tersebut. Mereka yang panik akhirnya kabur dari sana. Dan setelah itu, mereka sampai di sebuah tempat. Mereka mendapati orang tua Hopper dan manusia purba sedang memakan sebuah manusia. Kok sebuah manusia sih? Bukannya seorang ya? Iya, salah ngomong cu. Astaga, diam kenapa? Tyler pun mengorbankan dirinya untuk menghadapi manusia purba tersebut. Tyler bertarung namun dirinya kalah dan tewas. Sedangkan Ciwi-Ciwi berhasil bersembunyi dari makhluk purba tersebut. Lalu, Kara kembali untuk melihat kondisi Tyler. Dan beberapa saat kemudian,
Manusia masa depan tersebut datang namun ia tidak menyerang Kara, melainkan ia mendapat sebuah misi untuk mengambil air awet muda. Setelah mengambil air, manusia masa depan tersebut ingin menolong Tyler. Namun dirinya tidak dapat berbicara sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap Kara. Manusia masa depan tersebut berniat menghidupkan kembali Tyler dengan memasukkannya ke dalam air. Setelah itu, Tyler pun kembali hidup. Sedangkan manusia masa depan tersebut bertarung dengan manusia purba. Dengan bantuan dari Kara, akhirnya manusia purba tersebut berhasil dihentikan. Namun sayangnya, manusia masa depan kehilangan waktunya untuk kembali keluar gua. Manusia tersebut akhirnya berbicara menggunakan bahasa asing dan tidak dapat bernafas, dan akhirnya meninggoy. Setelah dirinya tewas, ia memberitahukan kepada mereka bahwa planet bumi telah lama musnah. Dan untuk melanjutkan masa depan kemanusiaan, pemerintah telah membuat pesawat masa depan yang bisa mengantarkan mereka ke planet Mars hanya dalam waktu beberapa jam saja. Itu artinya manusia tersebut berasal dari Mars dengan bahasa yang berbeda. Dan benda aneh yang dilihat kala sebelumnya itu adalah stasiun luar angkasa yang digunakan untuk mengangkut manusia menuju Mars. Setelah itu, Tyler berusaha mencari Profesor Hopper dengan pistol koboi yang ia temui. Sedangkan ciwi-ciwi membawa mayat keluar dari gua tersebut. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya ia menemukan Hopper yang sekarat. Hopper gagal menyelamatkan adiknya yang tersesat di dalam inti gua atau sumber mata air awet muda. Hopper mengatakan bahwa periode waktu di luar inti gua berbeda dengan di dalam inti gua. Di dalam inti gua memiliki periode waktu yang sangat lambat, seperti halnya perbandingan di dalam dan di luar gua. Setiap ruangan di dalam gua memiliki periode waktu yang berbeda-beda, dan sistem tersebut diciptakan untuk melindungi sumber mata air tersebut. Dikarenakan hidup Hopper sudah tidak lama lagi, dirinya menyuruh Tyler untuk segera keluar dari gua tersebut, sedangkan Hopper akan menghadapi makhluk-makhluk purba tersebut. Akhirnya, mereka pun menuju ke permukaan gua dengan alat dari masa depan yang bisa digunakan untuk menjadi tangga. Namun ternyata permukaan gua tersebut telah berubah menjadi air. Ketika Kara menyentuh air tersebut, dirinya ditarik oleh makhluk misterius. Dan di sini makhluk purba malah menekan tombol yang mengakibatkan tangganya menghilang. Akhirnya, Kara dibawa oleh makhluk misterius tersebut. Namun anehnya, Kara malah dipasangkan alat bantu nafas. Dan semua orang di dalam gua terlihat seperti slow motion. Hal itu dikarenakan kita diberi sudut pandang luar gua dengan waktu yang berjalan normal. Sedangkan waktu di dalam gua terlihat sangat lamban, bahkan tidak bergerak jika kita melihatnya dari luar gua. Kara kembali dengan banyak perubahan untuk menyelamatkan mereka. Menggunakan tali yang dapat bertahan dari periode gesekan waktu. Lalu menarik mereka hingga ke permukaan. Setelah menyelamatkan temannya, tali tersebut juga membawa mayat Profesor Hopper dan Pervy. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Pervy yang kembali hidup setelah direndam di kolam air ajaib. Dan tak lama kemudian, Profesor Hopper juga kembali hidup di sana. Setelah itu datang teman-temannya dan keluarga Hopper juga ikut diselamatkan di sana. Namun, orang tua Hopper terlihat lebih muda daripada Hopper. Hal itu karena orang tua Hopper sudah terjebak di dalam gua dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan setelah itu, tamat. Oke guys, menurut gua film ini lumayan keren banget ya. Dan ya, bisa timbul beberapa pertanyaan juga dari para penontonnya. Oke, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kalian tulis sendirilah. Oke, sekian dulu dan pamit cuy. Dadah. Mantap.